Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Julani Fitri dengan NIM 118260018. Kali ini saya akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Praktikum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas fisiologi tumbuhan. Untuk variabel penelitian, variabel bebasnya yaitu konsentrasi larutan sukrosa, variabel tarikatnya volume dan keadaan kentang, kemudian variabel kontrolnya yaitu kentang. Untuk hipotesis 0, konsentrasi larutan sukrosa tidak mempengaruhi perubahan volume dan keadaan kentang mentah maupun kentang masak atau dikukus. Dan untuk hipotesis A, konsentrasi larutan sukrosa mempengaruhi perubahan volume dan keadaan kentang mentah maupun kentang masak atau dikukus. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan saat praktikum. Alat yang digunakan sebagai berikut: 1 buah penggaris, 1 buah pisau, 1 buah sendok, 8 buah cup, dan 1 buah timbangan. Kemudian 1 buah pulpen dan kertas secukupnya, dan tisu secukupnya. Untuk bahan yang digunakan: air secukupnya, gula 120 gram, 1 buah kentang mentah, dan 1 buah kentang masak atau kentang yang sudah dikukus. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, kupas kentang mentah dan kentang masak terlebih dahulu. Setelah semuanya terkupas, kemudian potonglah semua kentang yang telah dikupas tersebut menjadi 24 bagian dengan ukuran yang sama. Dan seperti inilah kentang yang telah dipotong-potong dengan ukuran yang sama. Dan ini ukurannya 2 cm untuk panjang kentang dan 1 cm untuk lebar dan tinggi kentang. Selanjutnya, proses pembuatan larutan glukosa. Untuk larutan glukosa 10% membutuhkan gula sebanyak 10 gram dan ini adalah proses penimbangannya. Untuk larutan 20% membutuhkan 20 gram gula dan seterusnya. Kemudian gula yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam cup. Kemudian letakkan cup yang telah berisi gula di atas kertas sesuai dengan ukuran larutan yang akan dibuat. Dan agar menjadi larutan glukosa, tambahkan air pada masing-masing cup sebanyak 100 ml. Kemudian aduklah agar gulanya larut. Untuk langkah selanjutnya, masukkan kentang mentah dan kentang masak yang telah dipotong-potong sebanyak 3 buah ke dalam masing-masing cup. Lihatlah keadaan kentang pada menit ke-30 dan 60, kemudian ukurlah perubahan kentang pada menit ke-60. Dari percobaan yang telah dilakukan, hasil penelitian kentang tersebut didapatkan sebagai berikut. Data kuantitatifnya: pada kentang mentah dapat kita lihat bahwa ketiga sampel mengalami perubahan volume pada setiap larutan gula. Namun pada air biasa terdapat 1 sampel yang volumenya bertambah. Dan pada kentang yang masak atau dikukus sama halnya pada kentang yang mentah. Akan tetapi pada setiap larutan gula tidak terjadi perubahan volume yang signifikan. Pada air biasa juga terdapat 1 sampel yang volumenya bertambah. Untuk data kualitatifnya, sebelumnya semua kentang, baik kentang mentah maupun kentang yang dimasak, keras. Namun pada kentang mentah, pada menit ke-60, keadaan kentang pada larutan gula 10% agak lunak, larutan gula 20% lunak, dan larutan 30% lunak. Namun pada air biasa keadaan kentang tetap keras. Dan pada kentang yang telah dimasak, baik sebelum dan sesudah direndam di dalam larutan gula dan air biasa, keadaan kentang tetap keras. Pembahasan penyebab terjadinya berkurangnya volume kentang pada larutan gula adalah
karena adanya peristiwa osmosis. Osmosis adalah perpindahan air dari konsentrasi zat terlarut rendah ke konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran semi permeabel. Kentang pada air biasa mengalami pertambahan volume karena adanya difusi. Difusi adalah perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, konsentrasi gula mempengaruhi perubahan volume dan keadaan kentang. Kedua, semakin tinggi konsentrasi larutan gula, maka volume kentang semakin kecil. 3. Semakin tinggi larutan gula, maka keadaan kentang pun berubah. Yang keempat, pada air biasa, kentang mengalami difusi dan volumenya bertambah. Yang kelima, hipotesis A dapat diterima.